Shalom, Jemaat GKNS yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Saya percaya kasih Tuhan, damai Tuhan, dan sukacita Tuhan senantiasa ada dalam hati kita, amin. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa pujian kita bawa penyembahan kita, mari kita bawa ucapan syukur kita bagi Dia. Thank you. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapa. Kalau kami ada tempat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami bawa yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan. Inilah segenap hati kami, segenap hidup kami Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali lagi kita katakan, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita bawa lebih lagi penyembahan kita. Mari kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Amin Tuhan, di hadapan tahtamu, Yesusku, terimalah. Inilah korban syukur kami Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, mengalir di hatiku, mengalir, yang mengalir di hati, sekali lagi mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, terimalah persembahan kami Tuhan, kami bawa yang terbaik bagimu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik. Kau yang layak disembah. Oh, terima kasih Tuhan. Takkan pernah kami bawa selain yang terbaik, hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Kami bawa Tuhan, kami persembahkan hidup kami, Yesus. Terima kasih, Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Kuasa-Mu mengalir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lebih lagi angkat suaramu, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan terjadi di sini. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Kau Allah yang hadir di tengah kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami juga mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga pikiran kami Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur. Mari setiap orang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya serahkan pada hamba-Nya untuk bagian firman Tuhan. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa sebentar ya. Bapa dalam surga, terima kasih kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami bersyukur kalau Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami datang Tuhan beribadah, bahkan kami boleh merenungkan setiap firman-Mu. Bapa kami mohon biar Roh Kudus berikan pengertian kepada setiap kami, Kau jamah, Kau lawat setiap kami Tuhan. Kau yang tahu apa yang menjadi masalah, pergumulan, tapi biarlah pada pagi hari ini Tuhan berkenan untuk boleh menyatakan isi hati-Mu, menguatkan, menghiburkan oleh setiap firman Tuhan, memberikan pencerahan Tuhan. Kami mohon berkat, Roh Kudus memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat, amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah ya, secara online, tapi kita percaya ketika kita mengimani bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan berkenan untuk memberkati kita semua. Amin.
Jemaat yang Tuhan kasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema iman plus dan kecerdasan. Iman plus dan kecerdasan. Biasa kita suka mendengarnya iman ya. Tapi saya tambahkan dengan sebuah kata plus atau tambahan ya. Jadi imannya itu harus ada sesuatu yang lebih. Dan kemudian kita akan membahas tentang kecerdasan. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita bicara tentang sebuah kecerdasan, yang pertama, ya, kita seringkali mengenal tentang IQ, ya, atau intelligent quotient, kecerdasan intelijen, pikiran, ya, pengetahuan, cara berpikir, cara menganalisa, logika, yaitu kecerdasan IQ atau intelligent quotient. Nah, dari dulu kita sudah terbiasa kalau ini kalau IQ-nya tinggi berarti dia itu cerdas, ya. Tapi kalau IQ-nya nggak tinggi berarti dia tidak cerdas. Nah, justru itu menjadi sebuah masalah. Ya, nanti kita akan lihat dan kita akan perhatikan. Ternyata di dalam firman Tuhan, apa yang akan kita baca, ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, di sana dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Nah, jadi ini sebuah doa daripada Rasul Paulus ya kepada jemaat di Tesalonika. Sebuah doa, semoga. Kalau semoga ini kan berarti sebuah pengharapan, sebuah doa sesuatu yang belum terjadi. Semoga. Ya. Jadi jemaat bisa ada kemungkinan itu tidak terjadi. Ya, kenapa? Karena yang didoakan ini belum terjadi. Karena manusia sekarang semuanya belum sempurna secara utuh. Ya, makanya doanya biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi jemaat yang Tuhan kasihi, ada hal yang perlu kita perhatikan pada saat ini adalah tentang roh, tentang jiwa, dan tentang tubuh. Ya. Jadi 3 hal ini perlu kita jaga, kita perlu pelihara, perlu ada sebuah keseimbangan. Ya. Nah, yang kita mau tekankan pada saat ini adalah berhubungan dengan sebuah kecerdasan. Ya, saya tidak membahas tentang tubuh, karena tubuh memang adalah bait Allah yang perlu dijaga, jangan dikotori. Ya, tapi kalau berhubungan dengan sebuah kelemahan, karena makin usia bertambah, nggak bisa dipungkiri manusia jasmani semakin merosot, tapi manusia batinia semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya kita nggak bisa melawan kodrat ya, kondisi keadaan tubuh akan semakin merosot secara jasmani. Ya, tapi menjadi sebuah nasihat biarlah manusia batiniah ini semakin dibaharui, semakin kuat, semakin segar, semakin sehat. Ya, dari hari ke hari begitu. Jadi tubuh biarpun semakin merosot ya tetap perlu dijaga dan perlu dirawat begitu ya. Tapi kalaupun itu ada sebuah kelemahan-kelemahan ya itu sebuah bagian proses penuaan. Ya. Nah, mengenai roh kita bersyukur bahwa roh kita ini telah diciptakan baru. Kita adalah menjadi milik Tuhan, ditebus oleh darah Kristus. Roh kita ini menjadi baru. Tapi roh pun harus dijaga. Jangan sampai roh kita menjadi lemah. Karena kalau kita lemah rohnya, maka kita akan jatuh di dalam kedagingan. Ya, jadi ada tarik menarik nih. Kalau roh kita lemah, maka hidup kita kecenderungannya hidup di dalam kedagingan. Ya, perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak berkenan. Ya, segala hal-hal
di dalam Galatia 5 itu di sana dikatakan perbuatan daging telah nyata ya, percideraan, pertengkaran, perseteruan, ya, hawa nafsu, dan berbagai macam-macam perbuatan-perbuatan daging. Begitu. Ya. Nah, itu yang kita perlu jaga, roh kita ini harus kuat. Nah, makanya jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita belajar tentang sebuah kecerdasan, makanya kita tidak cukup dengan IQ, dengan otak kita. Ya, dulu penilaian hanya dengan IQ atau Lindsay Quotient menggunakan psikometri, ya, mengukur kecerdasan begitu. Tapi sekarang ternyata ada kecerdasan-kecerdasan yang lain, ya. Selain IQ ada EQ. EQ itu emotional quotient, kecerdasan emosi. Ya, nah kecerdasan emosi ini kan berhubungan dengan jiwa. Berhubungan dengan jiwa. Berhubungan dengan jiwa apa? Perasaan. Ya, ada keinginan, ada pikiran. Nah, semua jiwa ini itu firman Tuhan katakan biarlah kamu terpelihara sempurna. Ya. Nah, terpelihara sempurna. Bagaimana terpelihara sempurna? Di dalam jiwa itu kan ada perasaan, ya. Ada emosi kita, makanya disebut kecerdasan emosi. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, orang yang IQ-nya tinggi belum tentu punya kecerdasan emosi. Ya, orang yang pintar secara otaknya belum tentu punya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu apa? Ya, sabar, ya, menghadapi masalah, ya. Sebutkan apa yang buah-buah roh di dalam Galatia. Kasih, ya, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, ya, menghadapi masalah, menghadapi dengan orang. Kesetiaan, ya. Dan kemudian juga penguasaan diri. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, ya, kecerdasan emosi ini perlu dibangun. Makanya kenapa kehidupan kita bisa menjadi sebuah batu sandungan, ya, walaupun IQ-nya tinggi misalnya, tapi jadi batu sandungan loh. Kok orang pintar seperti demikian emosinya tidak terkendali, begitu. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, mari pada pagi hari ini kita perhatikan apa yang jadi pesan Tuhan, ya. Jadi kita harus cerdas bukan hanya IQ-nya, kita harus cerdas juga secara emosi, ya. Emosi itu jiwa kita, ya. Nah, bagaimana supaya emosi kita ini menjadi cerdas, ya, dalam menghadapi sebuah masalah, di dalam membangun hubungan sosial kita menjadi baik. Semua ini perlu dibangun, ya. Nah, firman Tuhan katakan di dalam emosi kita ini ada keinginan, ya, ada perasaan, begitu. Kalau perasaan kita tergores, nah bagaimana kita responnya? Kalau orang yang cerdas emosi, maka dia bisa mengendalikannya, ya. Dia tidak menjadi dendam, dia tidak menjadi menyimpan sebuah kepahitan. Nah, ini kecerdasan ini perlu dibangun. Ya, kalau tidak ini akan menjadi masalah, begitu, ya. Hubungan nanti dengan sesama tidak baik, hubungan nanti dengan Tuhan menjadi tidak baik, ya. Terus jemaat yang Tuhan kasihi, ada satu hal di dalam firman Tuhan katakan di dalam Yakobus, ya. Janganlah engkau lebih baik cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, jadi di sini kita perlu ada sebuah pengendalian diri. Ya, nah itu disebut cerdas akan emosi kita. Ya, sikap kita di dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, jadi penekanannya di sini jangan terjebak hanya dengan IQ. Tetapi juga EQ, ya, emosi kita, itu kita harus cerdas, kita harus bisa mengendalikan, kita menguasai, begitu. Di dalam Yakobus 1 itu di sana dikatakan, ya,
ketika kita cerdas secara emosi, bagaimana supaya jiwa kita ini bisa diselamatkan? Ya, karena di dalam jiwa itu kan tadi ada perasaan ya, ada perasaan. Bagaimana perasaan kita itu bisa terkendalikan? Ya, nah di dalam Firman Tuhan itu dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan terimalah dengan lemah lembut. Segala sesuatu yang kotor itu apa? Ya hal-hal yang tadi ayat di atasnya 19, Yakobus 1 ayat 19, ya hal-hal yang membuat menjadi pahit dan menjadi marah begitu, dan akhirnya itu bisa mencemari. Nah itu Firman Tuhan katakan, buanglah segala sesuatu yang kotor itu. Ya, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Artinya jemaat yang Tuhan kasihi, kita belajar ya. Sekali lagi untuk hal ini tidak mudah ya. Saya pernah berikan sebuah ilustrasi. Kalau kita pukul tembok, misalnya kita pukul tembok itu dia tidak akan berbicara ya. Mau dihantam sama palu sama apa, dia tidak akan berbicara, nggak punya perasaan. Tapi kita ini kan punya perasaan, makanya nggak gampang, tidak gampang, ya, nggak gampang. Ya, kalau kita mau ikut Tuhan, ya berapa waktu lalu saya sudah sampaikan, kita perlu menyangkal diri, kita perlu pikul salib, nggak gampang. Ya, mau ikut firman Tuhan nggak gampang, mau taat sama firman Tuhan nggak gampang. Ya, makanya berapa waktu lalu saya pernah sampaikan, ya, banyak orang yang ingin masuk ke jalan yang sempit itu, tapi tidak banyak yang bisa masuk. Tantangannya terlalu besar, ujiannya. Ya, jadi di sini betul. Ini hal yang serius yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi selain kita cerdas secara IQ, kita juga harus perhatikan kecerdasan secara emosi. Ya, bagaimana cara pengendaliannya? Enggak ada. Firman Tuhan katakan, terima dengan lemah lembut firman. Terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Ya, yang berkuasa, di sana tuliskan. Nanti baca ya Yakobus 1 ayat 19, 20, 21. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Perhatikan tadi di Tesalonika tadi dikatakan, biarlah semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna pada kedatangan Tuhan Yesus. Jangan-jangan ketika Tuhan Yesus datang, jiwanya tidak terpelihara. Emosinya tidak cerdas. Ya, masih terjebak dengan problem emosi di dalam diri kita. Ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, bahkan nanti ke depan, ya, ini akan jadi sebuah problem besar. Masalah terbesar itu adalah masalah kejiwaan. Ya, apalagi untuk saat-saat sekarang, kita nggak tahu. Sebulan lagi, 2 bulan lagi, 1 tahun lagi, nggak tahu apa yang akan terjadi, nggak tahu. Ya, tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan terjebak, terikat, ya, tertekan oleh problem emosi ini. Begitu. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, masih ingat tentang Habel dan Kain? Kain punya problem emosi. Ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Merasa jealous, cemburu, karena Habel lebih diperhatikan. Akhirnya terpikirkan, akhirnya punya keinginan. Perasaannya dia terluka karena merasa dibeda-bedakan sama Tuhan. Padahal Tuhan gak beda-bedakan, itu masalahnya Kain aja. Sikapnya tidak benar. Ya, sikap hatinya tidak benar. Dan akhirnya timbul keinginan. Jadi itu problem. Mulai berpikir, mulai perasaannya terluka, mulai punya niat. Dibawalah Habel. Dibawa Habel di kebun dan dipukul dari belakang. Jemaat yang Tuhan kasihi, mungkin kita tidak melakukan tindakan seperti Kain ya. Tapi kalau kita punya problem emosi,
punya problem emosi, banyak sikap, tindakan, dan perbuatan kita yang bisa merugikan, melukai, dan mengecewakan, bahkan merugikan akan orang lain. Bahkan perbuatan itu tidak menyukakan akan hati Tuhan. Nanti baca di dalam Ibrani pasal 11. Ya. Habel itu berkenan, perbuatannya benar di mata Tuhan. Tetapi Kain tidak, katanya. Jadi kenapa Habel melakukan sikap yang benar itu? Karena Habel punya iman. Nah makanya tema sekarang iman plus dan kecerdasan. Ya. Nah jemaat yang Tuhan kasihi, saat ini kita perlu cerdas secara IQ, tapi kita perlu cerdas juga secara emosional. Ya, cerdas secara emosional. Kita tahu orang-orang yang punya IQ-nya tinggi. Ya, Albert Einstein kurang lebih 160. Rata-rata sebenarnya kecerdasan manusia semua yang biasa-biasa, yang normal rata-rata itu 90 sampai 100 kecerdasannya, ya, itu standar. Tapi makin ke atas, makin superior, bahkan jenius di atas 140. Dan yang di atas 140 salah satunya Albert Einstein. Ya, seorang penemu yang terkenal. Ya, bahkan itu menemukan sebuah cikal bakal, sebuah bom atom akhirnya. Sama dengan MC kuadrat. Nah jemaat yang Tuhan kasihi, terus ada juga yang lain. Ya, Isaac Newton tentang penemu gravitasi bumi, gaya tarik bumi, begitu. Itu sampai 190. Ya, dan ada tokoh-tokoh yang lain, termasuk seorang tokoh yang kita tahu, tokoh ini akhirnya melakukan sebuah genocide ya kepada umat pilihan Tuhan, yang terkenal dengan masuk kamar gas. Ya, jemaat tahu siapa dia? Coba perhatikan ya IQ-nya. Ya, tinggi dia. Di atas semua 140. Tapi kenapa dia punya problem emosi? Kenapa dia punya problem emosi? Kenapa punya niat mau menghabiskan satu bangsa? Itu sebuah pertanyaan yang besar. Ya, ini dipelajari ya, kalau di dalam psikologi ini dipelajari. Kenapa sampai demikian? Jadi nggak pernah seorang berbuat sesuatu kalau tidak ada sumbernya. Ya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Pasti ada yang menyulut di dalam hatinya, masa lalunya, di dalam keluarganya. Ya, jadi nanti jemaat coba baca dan perhatikan semua kondisi ini. Pasti ada sebabnya. Ya. Nah itu kalau nggak dibereskan akhirnya membawa sebuah tindakan perbuatan yang tanpa disadari. Ya. Merugikan, menghancurkan sesama. Begitu. Nah jemaat yang Tuhan kasih, kita harus memiliki kecerdasan secara intelijen kita memiliki kecerdasan secara emosi, dan yang terakhir kecerdasan secara spiritual. Ya, spiritual. SQ. Spiritual quotient. Nah ini, makanya dari dulu orang ya cerdas IQ belum tentu cerdas emosinya. Udah ada contohnya tadi. Ya, bahkan yang paling parah adalah cerdas IQ, emosinya cerdas, ya. Dan yang jangan lupa harus perhatikan SQ-nya, spiritual quotient-nya, kecerdasannya. Nah inilah yang disebut spiritual quotient ini adalah iman. Iman itu bicara tentang apa? Hubungan dengan Tuhan. Ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak lihat Tuhan, tapi bukti kita percaya ada Tuhan. Ya, bahkan di dalam doa-doa kita, ketika kita berdoa, iman itu muncul. Itu adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Tuhan, aku pengen sembuh. Belum sembuh, tapi itu harapan. Kan namanya harapan. Harapan itu berarti belum terjadi. Ya, bangun dulu dasarnya dalam iman itu. Dan kemudian bukan mudah-mudahan. Karena iman tadi dikatakan bukti dari yang tidak kita lihat. Buktinya apa? Kita melihat di dalam iman kita, di dalam roh kita, di dalam kita memegang janji Tuhan,
Ya dan amin. Tuhan, Engkau akan jawab, Engkau akan tolong dalam setiap masalah pergumulan itu. Ya, ini juga adalah sebuah proses di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, yang terakhir pesannya saat ini, ya, jangan melulu kita perhatikan tentang kecerdasan, tentang pengetahuan, semua itu boleh, kita harus memperkaya, kita harus banyak tahu, ya. Tapi jangan lupa, ya, nanti ketemu sama Tuhan nggak ditanya pengetahuannya berapa, enggak. Di Tuhan akan tanya emosinya bagaimana. Emosi kamu bagaimana? Sudah berubah belum? Ya, sudah pemurah belum? Sudah pemaaf belum? Ya, sudah pengasih belum? Ya. Dan yang terakhir, roh ini kita harus cerdas. Makanya roh kita harus terus diisi oleh tadi di dalam 1 Yakobus 1 ayat yang 19, 20, 21. Ya, buang segala sesuatu yang kotor itu, yang hal-hal yang mungkin engkau pahit, engkau kecewa, engkau ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar di mata Tuhan, perbuatan-perbuatan kedagingan. Buang segala sesuatu yang kotor itu dan terima dengan lemah lembut firman. Firman, jadi nggak ada cara lain. Firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kalau jiwa kita, jiwa itu ada perasaan di dalamnya, ada keinginan. Kalau itu mau disembuhkan, kalau itu mau dipulihkan, terima firman dengan lemah lembut. Jadi kalau kita nggak lemah lembut, akhirnya yang muncul apa? Kedagingan kita lagi. Ya, jadi firman ini sebenarnya berkuasa kalau hati kita lemah lembut. Kalau enggak, ya, sampai kapanpun kita nggak akan banyak alami perubahan. Ya, dari dulu ya begitu saja. Ya, buah-buah rohnya nggak akan muncul. Ya, kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, ya, kita belajar pada saat ini karena yang terakhir ini berbicara tentang iman. Jadi tadi tentang kecerdasan dan salah satu dari kecerdasan ini ada salah satunya adalah spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Nah, dalam kecerdasan spiritual ini iman itulah yang perlu kita bangun. Hubungan kita dengan Tuhan yang perlu kita bangun, kita jaga. Ya, berapa waktu lalu saya sampaikan jangan sampai ibadah secara online ini mengurangi nilai hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ini sebuah tantangan buat kita semua. Bangun iman kita, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, ya, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin seseorang akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau gitu apa? Ya, kita harus jaga iman, hubungan kita dengan Tuhan kita harus jaga. Begitu dari hari ke hari. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 11 juga nanti dibaca. Jadi tanpa iman, ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan pada Tuhan. Ya, sebab jika seorang itu dia percaya, kalau dengan iman berarti dia percaya. Orang yang punya iman dikatakan dia percaya bahwa Allah ada. Itu perhatikan. Dia percaya bahwa Allah ada, jangan berhenti, masih dilanjutkan. Ya. Percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah sanggup memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, Tuhan akan berikan upah, Tuhan akan berikan jawaban. Tuhan akan berikan jawaban dan jawaban Tuhan itu adalah sempurna. Ya, kalau apa? Dia beriman. Jadi beriman artinya dia percaya Allah ada. Itu penting, mengakui Allah ada. Nah, kalau kita mengakui Allah ada yang disebut omnipresent, bahkan El Shaddai, Allah yang maha kuasa, berkuasa dan berdaulat di atas segala kondisi situasi yang ada, dan kita percaya, maka Tuhan katakan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari itu, Tuhan akan berikan upah. Amin. Jemaat yang Tuhan kasih, di masa pandemi ini banyak hal rintangan ke depan. Tapi satu hal, disinilah kesempatan kita mengaktifkan iman kita. Ya, mengaktifkan iman kita. Dan iman kita ini, pesan yang terakhir, ya nanti baca di dalam Petrus, di sana dikatakan, nanti baca dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Nanti jemaat di sana baca. Ya.
Justru engkau harus sungguh-sungguh, katanya menambahkan kepada imanmu adalah kebajikan. Nah ini yang disebut iman plus. Tambahkan kepada imanmu adalah kebajikan. Ya, di dalam Ibrani katakan iman, dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi tambahkan kepada imanmu kebajikan. Hal-hal yang bajik, perbuatan-perbuatan yang bajik ya kepada sesama. Tambahkan. Jadi kalau punya iman aja, ya makanya kalau kita juga berdoa ingin kita diberkati, tapi kita misalnya nggak bekerja. Kalau kita mau cari sebuah tempat bekerja, kalau kita nggak pernah mencoba untuk membuat sebuah surat lamaran, jadi lakukan, do it something, lakukan sesuatu. Ini supaya bisa menghasilkan. Makanya kita sering dengar ya, apa yang disebut dengan mabuk rohani, mabuk Tuhan. Ya, semua ngandalin biarin Tuhan, semua turun dari langit nggak bisa. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita berdoa, kita beriman, tapi kita harus lakukan sesuatu. Itu iman plus. Ya, termasuk ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan. Ya, yang kita tahu Sadra, Mesa, Abednego harus masuk dapur api. Tapi imannya disertai perbuatan. Imannya dia percaya kepada Tuhan. Ketika ditantang sana, bilangnya apa? Sekalipun Tuhan yang kami sembah nggak menolong kami, ketahui Tuhan Rajaku, kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Itu adalah iman dengan sebuah perbuatan tindakan nyata. Sikap yang nyata. Nah kalau dalam kehidupan sehari-hari apa? Iman ditambah dengan sebuah kebajikan. Kita punya iman sama Tuhan. Ya, kebajikannya apa? Apapun yang kita lakukan kepada sesama, sebenarnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Masih ingat ya yang Tuhan Yesus katakan demikian? Kalau engkau memberi makan kepada orang yang lapar, engkau sedang memberi makan aku. Ketika engkau memberi minum, engkau sedang memberi minum aku. Pokoknya apapun yang engkau lakukan, Tuhan Yesus katakan, di dalam Matius katakan, kepada seorang yang paling hina ini, engkau sedang melakukannya untuk aku. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, kita iman mengasihi Tuhan. Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari segalanya. Buktikan kepada sesama. Iman harus plus, iman dengan tambah dengan sebuah kebajikan. Tambahkan imanmu dengan kebajikan. Setelah itu kebajikan tambahkanlah dengan pengetahuan. Dan pengetahuan katanya di sana tambahkan dengan penguasaan diri. Ya. Kepada penguasaan diri tambahkan dengan kesalehan. Ya, dengan kesalehan tambahkan dengan perbuatan kasih kepada sesama. Kepada saudara-saudara seimanmu dan kasih kepada semua orang. Jadi tambahkan iman, tambahkan kebajikan, kebajikan tambahkan pengetahuan. Udah pengetahuan penguasaan diri. Ya. Nah, jadi jemaat jangan kita tahu firman, nggak ada penguasaan diri. Berarti nggak ditambah-tambahkan, stop, berhenti. Berarti sampai levelnya cuma level 3. Mestinya naik lagi. Ya, udah tak ada pengetahuan firman, misal salah satunya harus ada tindakannya. Ya, harus ada penguasaan diri. Ya, kalau udah tahu firman nggak bisa menguasai diri, ya sama saja. Ya, itu yang membangun rumahnya di atas pasir dan kemudian akhirnya datang hujan, badai dan laut, rumahnya roboh dan hancur. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, saya akhiri pada pagi hari ini. Tapi apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita periksa. Ya. Kita tidak melulu hanya memperhatikan yang secara hal-hal yang di luar, tapi kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang ada di dalam kita. Ya, semua kita harus sempurna. Ya, itu menjadi sebuah doa Rasul Paulus. Biarlah roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna pada kedatangan Tuhan Yesus. Ya, kita jaga dan kita pelihara. Terlebih lagi mengenai iman kita. Ya, kita bangun terus, apalagi di saat-saat ini. Aktifkan iman kita, ya, aktifkan iman kita untuk kita percaya kepada Tuhan, tetapi iman kita ini dinyatakan kepada sesama kita, ya, tindakan, sikap dan perbuatan kita, menolong, memperhatikan, mendoakan, tindakan-tindakan nyata dari iman kita, ya, yang kita lakukan kepada sesama itu sebenarnya kita sedang lakukannya untuk Tuhan. Amin, jemaat yang Tuhan kasihi. Mari kita berdoa pada saat ini, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, dan kita berserah kepada Tuhan pada saat ini.
Kita berdoa pada saat ini. Mari, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan di penghujung ibadah ini, ketika kami boleh mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan, yang boleh mengingatkan, mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami memiliki Tuhan keutuhan, Tuhan secara seluruhnya, bukan hanya Tuhan tubuh, tetapi juga jiwa dan terlebih lagi mengenai roh kami. Sebab itu Bapa dalam surga, kami berdoa pada saat ini. Khususnya Tuhan, kami mau menjaga iman kami Tuhan. Iman yang bukan sekedar dengan iman. Kami percaya bahwa Tuhan Kau senang kepada orang-orang yang beriman. Itu berkenan sesuai apa yang Kau nyatakan di dalam Ibrani 11 Tuhan ayat yang ke-6. Bahwa Engkau berkenan Tuhan kepada orang yang beriman. Bapa di dalam surga, tetapi ada satu hal, bahwa Engkau lebih berkenan, Engkau lebih senang kepada orang-orang Tuhan yang memiliki iman plus Tuhan. Iman plus iman yang ditambah-tambahkan dengan kebajikan. Kebajikan yang ditambah-tambahkan dengan pengetahuan. Pengetahuan kepada penguasaan diri Tuhan. Penguasaan diri Tuhan kepada Tuhan, kesalehan, ketekunan, kasih kepada sesama saudara seiman, dan kasih kepada kebanyakan orang Tuhan. Sebab itu berkatilah bahwa kehadiran kami ini Tuhan sungguh menjadi nyata dan menjadi berkat Tuhan. Sekalipun Tuhan kami tahu ada pergumulan, ada tantangan, rintangan Tuhan yang dihadapi pada saat ini. Tapi kami belajar percaya Tuhan. Kami belajar percaya Tuhan untuk melakukan tindakan iman. Sekalipun di dalam keterbatasan dan kekurangan. Tetapi kalau Engkau mengajarkan kepada kami, untuk kami juga belajar memberkati orang lain. Belajar memberkati sesama dengan apa yang ada yang Tuhan percayakan. Seperti janda Sarfaat yang sedang kekurangan Tuhan. Tepung yang terbatas, minyak yang terbatas. Tetapi saat itu memberkatikan hamba Tuhan dari Tuhan yang engkau memberkatinya Bapa. Akhirnya semua tidak kekurangan, Engkau cukupkan ya Bapa. Sebab itu biarlah ajarkan kepada kami, Tuhan dengan apa yang ada pada kami belajar Tuhan dengan sebuah tindakan iman Tuhan untuk memberkati akan sesama juga. Terima kasih Bapak, berkatilah bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami terus menjaga iman kami di hadapan Engkau. Membangun hubungan yang intim, yang erat dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya dengan iman Tuhan, kami bisa menghadapi semua tantangan rintangan Tuhan pada saat ini. Bapak dalam surga, berkatilah setiap umat-Mu di rumah-rumah saat ini, dimanapun berada. Bapak bahkan bagi setiap siapapun Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Bapak kami percaya, kami pegang janji-Mu, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kalau kami beriman Tuhan, maka kami percaya bahwa Engkau ada. Dan Engkau Tuhan sanggup Tuhan untuk memberi berkat, menjawab Tuhan ketika kami percaya dan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Sebab itu Bapak pada saat ini Engkau lihat setiap pribadi Tuhan dari jemaat-Mu. Engkau yang tahu apapun yang menjadi masalah dan pergumulan. Mari jemaat Tuhan, ketika Engkau ada sebuah masalah dan pergumulan, biarlah pada saat ini angkat hatimu. Nyatakan di hadapan Tuhan apa yang menjadi kekhawatiranmu. Apa yang menjadi kecemasan dan pergumulanmu. Karena Tuhan katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu. Sebab Tuhan yang akan memperdulikan kamu. Bapa dalam surga, lihatlah Tuhan. Kami menyerahkan semua kekhawatiran, semua masalah, semua pergumulan Tuhan. Baik masalah di dalam keluarga Tuhan. Masalah pekerjaan Tuhan, masalah usaha. Masalah studi anak-anak Tuhan. Masalah teman hidup Tuhan. Bahkan masalah Tuhan kesehatan. Bapa, apa yang masih menjadi pergumulan? Apa yang masih menjadi pengharapan? Karena iman adalah dasar dari semua pengharapan Tuhan. Dan bukti dari yang belum kami lihat. Sebab itu kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Engkau sanggup melakukan dengan cara yang ajaib Tuhan. Lebih besar dari yang kami pikirkan. Lebih banyak dari yang kami minta. Bapa, tangan-Mu Tuhan yang menjamah dan memberkati kami satu lepas satu Tuhan. Dimanapun berada saat ini. Dan hamba-Mu melepaskan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Kekuatan, bahkan setiap pertolongan Tuhan di dalam setiap masalah dan pergumulan pada saat ini. Tuhan, pengharapan kami di dalam Kau tidak pernah Engkau akan permalukan Tuhan.
Engkau senang kepada orang-orang yang berharap. Engkau senang kepada orang-orang yang beriman kepada Engkau Tuhan. Dan ajarkan kami percaya sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah berkati juga Tuhan pada saat ini kami mengangkat doa Tuhan buat saudara-saudara seiman. Berkati buat Ibu Mei, tetap diberikan kesehatan Tuhan, diberikan Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan, kesabaran Tuhan, sukacitamu dan penghiburan-Mu Tuhan. Biarlah di usia lanjutnya Tuhan, bahkan dengan segala kondisi kesehatannya Bapa, biarlah Bapa kami lepaskan berkat kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua Tuhan keluarganya Bapa, menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, demikian juga Bapa berkati Tuhan untuk Tuhan saudara ipar dari Ibu Maria Wijaya Tuhan, adik dari almarhum Bapak Benyamin yang dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga. Tuhan Kau yang jamah untuk semua keluarga besarnya Tuhan. Berikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Kami lepaskan berkat dalam nama Yesus Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk Bapak Suhermin Tuhan, adik daripada Ibu Tintin Lee Tuhan. Yang telah Kau panggil pulang juga Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah berikan penghiburan kepada semua keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Beri kekuatan Tuhan. Banyak hal yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan Tuhan. Tetapi disinilah kami belajar untuk percaya bahwa tidak Tuhan bahwa segala sesuatu Engkau yang akan tolong dan turut campur tangan Tuhan. Turunkan penghiburan dan kekuatan Tuhan, terlebih keluarga daripada Bapak Suhermin, istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati Tuhan, ada kekuatan penghiburan, berkat pemeliharaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini mengangkat setiap doa-doa kami. Berkati Tuhan di dalam minggu-minggu ini yang berulang tahun juga Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan, bahkan bagi hamba-Mu juga pribadi Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kesehatan dan panjang umur supaya bisa tetap terus melayani akan Tuhan. Untuk melayani akan setiap jemaat-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan. Bapa mengucap syukur, serahkan semua ini di dalam tangan Kau. Tuhan terima kasih, berkatilah pada saat ini juga Tuhan untuk pelita bangsa Tuhan, untuk boleh tetap Tuhan berjalan terus Bapa, berkati semua kepala sekolah, staf yang ada, setiap peserta didik Tuhan, berkati semua orang tua juga usaha pekerjaan diberkati Tuhan, dicukupkan dalam setiap kebutuhan dan keperluan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Kau. Terima kasih Bapa, berkati setiap rekan-rekan kerja Tuhan, pengurus Tuhan, terima kasih untuk kerjasama yang bisa tetap dilakukan dalam segala keterbatasan Tuhan. Berikan setiap berkat-Mu, kesehatan, semangat untuk terus melayani akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan Kau. Demikian juga Tuhan berkati untuk Tuhan, Bapak dan Ibu Yopi Tuhan, tetap diberikan sehat Tuhan, sejahtera, berkat pemeliharaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan semua keluarganya Tuhan, ada di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Mengucap syukur, melepaskan berkat buat kota Bandung, buat bangsa dan negara kami Indonesia, Pak Jokowi dengan seluruh jajarannya Tuhan, berikan hikmat di dalam mengatur, memberikan keputusan, biarlah semua boleh memberikan kesejahteraan Tuhan bagi bangsa Indonesia ini. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Dia Tuhan kita. Ketika kita mengangkat tangan selalu kita sadar Tuhan katakan manusia hanya seperti rumput. Dan segala kemuliaan, kemegahan manusia seperti bunga rumput. Tuhan katakan terkena terik matahari akan layu, bunga-bunganya akan gugur. Tidak ada kemegahan, tidak ada kebanggaan. Sebab itu kebanggaan kita bahwa hidup kita telah ditebus oleh darah Kristus. Bapak, inilah tangan-tangan yang terangkat telah Kau beli dengan darah-Mu. Sebab itu kami percaya hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Maka pembelaan, pertolongan dan penyertaan ada pada Engkau. Kami tidak takut menghadapi hari esok Tuhan. Karena kami tahu Immanuel, Allah menyertai akan kami semua. Perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Kau dengan wajahnya, memberi Kau kasih karunia, dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sambut katakan, amin. Tuhan memberkati. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art!
to Him. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.